Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Trimay Mulat, salah satu dosen keperawatan pada Prodi D3 Keperawatan Politeknik Sarjasa. Pada prodi saya, program Diploma 3 Keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, mulai dari psikologi keperawatan, kewirausahaan, promosi kesehatan, dan yang menjadi utama mata kuliah saya adalah manajemen keperawatan karena basic saya memang manajemen. Dengan kode mata kuliah PTSK 135 dengan bobot 2 SKS pada semester 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen keperawatan, yaitu mata kuliah yang menguraikan tentang konsep dan manajemen keperawatan, konsep model praktek keperawatan profesional, konsep supervisi, timbang terima, pendelegasian, konsep manajemen konflik, konsep kolaborasi dan negosiasi, konsep pendampingan mutu, serta tentang kepemimpinan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu pertama, mampu memahami konsep dan proses manajemen keperawatan, mampu menjelaskan konsep manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan, mampu menjelaskan konsep perencanaan manajemen keperawatan, mampu menjelaskan tentang pengorganisasian manajemen keperawatan, mampu memahami konsep penetapan manajemen keperawatan, konsep pengarahan, menjelaskan konsep pengontrolan, mampu menjelaskan tentang konsep kepemimpinan, mampu memahami konsep praktek keperawatan berbasis bukti, mampu mempraktekkan manajemen keperawatan sebagai anggota tim kesehatan khususnya dalam bidang keperawatan, dan mampu mempraktekkan manajemen asuhan keperawatan pada kasus kelolaan. Selanjutnya, bahan pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan ini yang pertama adalah memahami konsep dan proses manajemen keperawatan, menjelaskan konsep manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan, menjelaskan konsep perencanaan manajemen keperawatan, menjelaskan tentang pengorganisasian manajemen keperawatan, memahami konsep penetapan manajemen keperawatan, menjelaskan konsep pengarahan, konsep pengontrolan, dan menjelaskan konsep kepemimpinan, serta memahami konsep praktik keperawatan berbasis bukti, dan juga bagaimana bisa mempraktekkan manajemen asuhan keperawatan pada kasus-kasus keperawatan. Semua materi ini akan dibahas dalam 14 pertemuan dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS dengan total 16 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi. Materi yang disampaikan kepada mahasiswa dalam bentuk PowerPoint yang dibantu dengan perangkat seperti laptop, proyektor, dan whiteboard. Adapun interaksi yang diberikan yaitu dengan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab mengenai materi yang disampaikan, dan untuk evaluasi materi mata kuliah dilakukan dengan memberi kuis atau tugas di akhir perkuliahan dan membentuk kelompok mahasiswa untuk melakukan diskusi kelompok. Untuk komposisi penilaian di dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, kehadiran. Ini tidak berlaku angka secara kuantitatif, namun sebagai syarat untuk mengikuti UTS dan ujian akhir semester. Yang kedua, nilai tugas, dan yang ketiga nilai UTS, dan yang terakhir adalah nilai ujian akhir semester. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video dalam pengajaran mata kuliah manajemen keperawatan pada pertemuan yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sudah isi absen mulai dari LMS-nya? Sudah. Ya, jadi kita akan lanjutkan perjumpaan kita tentang manajemen leadership. Jadi kita akan bicara tentang kepemimpinan. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana konsep dasar manusia itu ada 5, ya. Masih ada yang ingat kebutuhan dasar manusia ada 5? Masih ada yang ingat?
Masih ingat? Ada 5 kebutuhan dasar manusia? Ya, silakan. Masih ingat? 5 kebutuhan dasar manusia? Ya, fisiologi, terus aman-nyaman, terus kalau kita menyebut 3 kebutuhan dasar manusia itu tidak boleh berbalik-balik. Ya, jadi mulai dari fisiologi, terus kebutuhan nyaman, terus kebutuhan harga diri, harga diri dan aktualisasi diri. Ini nggak boleh berbalik-balik ya. Oke ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan bicara tentang konsep kepemimpinan. Jadi sebenarnya pada konsep kepemimpinan ini kita akan belajar tentang bagaimana pemerintahan kepemimpinan, teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, ideologi kepemimpinan, serta model kepemimpinan. Sebenarnya di dalam konsep manajemen ini apa sih sebenarnya? Kenapa mesti ada strata manajemen? Memang dalam menentukan keberhasilan rumah sakit melalui masalah fungsi manajemen. Jadi manajemen bagaimana bisa menentukan bagaimana fungsi-fungsi rumah sakit ini berjalan dengan baik. Nah, kepemimpinan sendiri itu apa? Ada inti dari manajemennya. Kalau kita bicara inti dari manajemen itu adalah kepemimpinan. Dan manajemen akan berhasil atau tercapai tujuan jika ada pemimpin. Tidak ada saudara-saudara, negara, kampung, apapun kalau tidak ada pemimpin dia akan berhasil dengan baik. Termasuk diri kita ini. Kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri, kita nggak bisa berhasil dengan diri kita sendiri. Nah, itu ya. Jadi artinya bahwa inti dari kepemimpinan adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa berhasil adalah intinya komunikasi. Bagaimana seorang pemimpin yang bisa komunikasi dengan baik. Jadi bagaimana kita bisa mensinergikan antara individu satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara dari ketua kelas misalnya, kalau Anda nggak bisa menjadikan antara satu dengan yang lain, percayalah bahwa kelas itu tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh kecil gitu ya, untuk menghubungi dosen, dosennya terlambat, ini masuk atau enggak? Siapa ditanya? Dosennya mungkin di WA oleh yang lain, karena nggak tersebut nomornya, mungkin dibiayain siapa tanya. Jadi ada komunikasi. Maka komunikasi sangat penting, artinya di dalam manajemen leadership. Bagaimana kita bisa dalam pemerintahan ini bisa melaksanakan dengan baik. Dari beberapa literatur itu menyebutkan bahwa hampir semua kegagalan itu disebabkan karena kepemimpinan yang tidak ada. Jadi beberapa kegagalan itu tidak bisa membuat organisasi sebuah layanan bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara, kalau Anda tidak bisa memimpin kita sendiri dengan baik, pasti masa depan kita juga tidak bisa menempatkan pada posisinya. Contoh, saatnya kita kuliah gitu ya, kita kuliah jadwalnya jelas, kita kuliah harus praktek, harus kumpul tugas, kumpul teori, kita tidak bisa memanage tugas dikumpul hari Senin gitu ya, diberikan hari Senin yang lalu. Tapi ternyata tunggu masih ada Selasa, masih ada Rabu, masih ada Kamis, sampai hari Senin itu tidak akan bisa kita sampai. Itu ada kegagalan yang kecil tapi dampaknya besar bagi kita. Jadi banyak orang gagal memang karena kita tidak bisa efektif. Ada beberapa literatur ya, tentang kepemimpinan juga bahwa pengaruh apa itu kepemimpinan? Itu adalah pengaruh antara individu ya, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Ada juga beberapa pendapat juga ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi atau mendapatkan pengikut. Kita dikatakan pemimpin kalau ada anggotanya. Kalau nggak ada anggotanya, masa saya pemimpin? Jadi harus ada. Bagaimana kita bisa pemimpin bisa mempengaruhi untuk mendapatkan pengikut. Saya percaya saudara-saudara ini calon pemimpin yang benar. Ke depan insya Allah. Dilihat dari beberapa karakter saudara, ada jiwa pemimpinnya. Ada yang sudah bisa ngatur dulu. Ngatur apa? Ngatur keuangan. Ada anak kos semuanya. Buktinya ada dikasih uang seberapa pun,
dari orang tua masih bisa untuk mengendalikan. Itu namanya pengertian pemimpin. Ada yang diberikan ruang orang tuanya tapi nggak sampai, ada juga. Apa itu ke depan, kita bisa lihat ke depannya. Apakah dia bisa berhasil dengan baik? Kalau dia tidak merubah diri. Jadi itu arti makna dari itu. Jadi ini banyak beberapa definisi tentang kepemimpinan. Saya tidak akan menyampaikan seluruhnya ya. Tapi ini sebagai referensi kita. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kepemimpinan itu adalah intinya adalah sebuah proses, ada pemimpin, ada pengikut, ada situasi. Kenapa Jenderal Sudirman cepat sekali jadi jenderal? Karena pada situasinya tertentu memang ada situasi zaman perang. Walaupun dia sakit karena perang, dia punya keahlian, dia punya pengikut, dan dia bisa menjadi pemimpin. Kalau sekarang mungkin kalau orang TBC nggak bisa jadi pemimpin. Karena untuk pertama mau diseleksi, mau masuk, mau jadi jabatan, kesehatannya dites dulu. Jatuh kesehatannya pasti nggak bisa. Nah, jadi kenapa ada kata-kata situasi? Situasi itu bisa membuat kita menjadi pemimpin. Ada orang yang karena situasinya tersebut dia bisa bangkit dan akhirnya dia jadi lebih banyak. Ya. Jadi orang hebat, orang handal di sana, di luar sana. Mungkin kalau Anda lihat sekarang ini hebatnya itu orang ini. Tapi Anda lihat pada saat hebatnya, tapi Anda nggak pernah lihat bagaimana susahnya. Anda nggak pernah lihat susahnya Om Solo, ayam bakar Om Solo. Nggak pernah tahu. Taunya Anda sekarang hebat. Dulu dari MPR di Solo sana. Dari MPR dia membangun bisnis, membangun, akhirnya dia menjadi besar dan cabangnya di mana-mana. Ada aktivitas, ada interaksi, ada upaya mengikut dan mendapatkan hasil, sehingga memiliki tujuan dan juga bagaimana memiliki sikap. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang, baik individu atau kelompok, untuk bisa atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi jangan heran partai-partai politik ya, makanya jangan heran kalau ada lobby-lobby politik. Itu memang orang hebat, bagaimana bisa mempengaruhi orang. Ya kalau kita kerja mempengaruhi itu tidak mesti positif, bisa negatif itu juga bisa. Makanya ada namanya pemimpin geng, pemimpin gerombolan gitu kan. Jangan pemimpin juga. Karena hal ini memang bagaimana kita bisa menempatkan bahwa kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan ingat bahwa komunikasi intinya inti dari manajemen. Jadi seluruh kegiatan manajemen itu intinya adalah komunikasi. Anda bisa mengkomunikasikan. Bagaimana seorang pemimpin tidak bisa ngomong? Ada, jangan sampai karena dekat dengan pejabat, bupati, wali kota, dia menjadi kepala bagian, jadi kepala tata usaha. Begitu mimpin rapat, serahkan kepada stafnya. Ada, saat ini ada seperti itu ya. Tapi itu hal-hal yang demikian ini tidak bisa kita ikuti ya. Tapi kita harus bagaimana menempatkan pada posisinya. Dan apa sebenarnya tugas dari orang pemimpin? Tugas utamanya bekerjasama dengan orang lain. Buat akuntabilitas, menyimpangkan pencapaian tujuan. Bagaimana kita bisa berpikir secara analisis dan konseptual? Kadang kalau kita berpikir analisis dan konseptual, bagaimana sebenarnya kita? Bagaimana kita mengkonsep, bagaimana kita menganalisis ya, untuk bahan-bahan kajian yang untuk pimpinan ya, bisa sebagai seorang mediator, bisa sebagai advokasi dan diplomat, dan juga membuat keputusan. Sudah nanti ketika di lapangan, pasti saya percaya Anda disuruh membuat keputusan. Sudah ditempatkan bekerja, ditempatkan di puskesmas, langsung Anda disuruh oleh kepala puskesmas, Delvia, ini ada kasus di desa A, di desa A sana banyak yang mau dibuatkan perencanaan apa yang dibuat di desa tersebut. Dan itu seberapa? Bagaimana kita bisa mengimplementasikan bahwa kita diambil membuat keputusan, kita buat telah bahwa di desa tersebut banyak penyakit, diare dengan jumlah penduduk dipresentasikan berapa, itu dibuatkan telah. Apa dilakukan kepada desa tersebut? Laporlah kepada pimpinan. Nah,
Ini akan bisa berjalan ketika memang kita bisa memahami tugas dan peran. Nah, apa tanggung jawab dan tanggung jawab pemimpin? Bagaimana kita bisa mencapai atau menentukan tugas pelaksanaan kerja yang realistis ya? Bagaimana bisa mengomunikasikan apa yang diharapkan? Bagaimana kita bisa menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya. Anda sebagai bawahan misalnya ditanya pimpinan, ya, pekerjaan Anda yang harus dilakukan hari ini sampaikan kepada pimpinan. Pasti pimpinan akan senang dengan Anda sudah melaksanakan tugas, misalnya saya sudah melaksanakan tugas di desa tadi tentang apa? Saya memberikan garam oralit karena oralitnya kita serang habis. Kami memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pembuatan LPG larutan gula garam. Sampaikan kepada pimpinan bahwa orangnya nggak ada, kita melatih untuk membuat LPG larutan gula garam pada masyarakat, sehingga LPG ini sebagai pengganti oralit. Siapa yang tahu bagaimana cara ini? Tahu? Larutan gula garam, bagaimana cara membuatnya? Untuk diaduk. Dan silakan. Larutan gula garam. Oh iya, satu sendok garam, bukan 1 sendok garam, 1 pucuk teh, yang itu garam ditambah dengan 1 sendok gula diaduk. Itu LPG yang memang digunakan untuk masyarakat ketika memang orang tidak ada. Ini nggak boleh kita dengar. Jangan sampai nanti masyarakat kita orang kita nggak ada, kita tidak tahu bagaimana cara melakukan pembuatan gula garam tersebut. Pejabat negara memberikan reward untuk mendorong prestasi kerja. Pemimpin yang baik, kalau ada pekerjanya anggotanya yang punya reward, harus diberikan sesuatu hadiah. Hadiah itu tidak mesti duit, bukan. Tetapi kalau ada itu lebih baik. Itu reward namanya. Penghargaan ujian, sanjungan, ya. Itu peran pemimpin. Jadi peran pemimpin luar biasa ya, sehingga kita harus selalu merangkul ya, bagaimana kita bisa dekat dengan anggota, bagaimana anggota itu tanpa disuruh pun dia bisa bekerja dengan baik, dan yang keenam bisa menunjukkan perhatian. Dan menunjukkan perhatian jangan salah artikan bahwa karena cantik perhatikan. Nah, itu bukan begitu ya. Menunjukkan perhatian bagaimana kita seorang pemimpin bisa melihat bahwa oh ini staf kenapa kelihatan stigmanya. Misalnya kita begitu datang, kita lihat kenapa ini biasa tidak terlambat, kok terlambat ini ya? Dan kita bertanya, jadi apakah hari ini baik-baik saja? Ya baik-baik Pak. Kenapa kelihatan sedih gitu? Kok kayak ngantuk? Biasa nggak terlambat di kantor. Saya berarti sudah 3 hari itu terlambat. Tak tahunya langsung dia menangis. Dan kenapa menangis? Ternyata ada masalah hubungannya. Nah, ini yang dimaksud dengan menunjukkan perhatian antara pimpinan dan bawahan, salah satunya kebijakannya. Jangan sampai begitu, ini suamiku nggak benar gitu. Terus kenapa? Kalau gitu pemimpinnya ngomong, udah aja itu bukan pemimpin. Ya. Jadi harus lihat, mungkin ada kebutuhan seperti ini, coba kita hubungi bagaimana ya. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi tugas pemimpin itu berat ya. Selain di kantor, itu hubungan relation di antar kita secara horizontal itu ada secara pribadi ya. Harus perhatikan yang biasa terlambat ada masalah ya. Yang biasa tenang-tenang ya. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaannya, apa peran kepemimpinan dalam dunia keperawatan di era digital dan globalisasi, serta kompetensi inti yang wajib dimiliki seorang pemimpin? Ataukah seorang pemimpin di dunia keperawatan ini harus menguasai berbagai teknologi yang ada di era sekarang, atau hanya mengetahui saja tentang manajemen dan delegasi? Terima kasih.
Terima kasih pertanyaan kami luar biasa ya. Pertanyaannya Saudara Abdil bahwa apakah sekarang perawat ini harus hanya menguasai kepemimpinan dan delegasi gitu ya? Apakah di dalam dunia digital ini sekarang perawat cukup dengan itu saja? Jawabannya tidak ya. Kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Perkembangan zaman kita, bagaimana kita bisa mengedukasi bahwa anak-anak zaman usia dan zaman milenial ini sudah luar biasa perkembangan untuk dunia digital. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan dunia digital sekarang. Dulu kita juga banyak buku tebal-tebal, sekarang orang tinggal bawa tablet saja. Sehingga apapun dikerjakan hanya melalui itu. Jadi ini saudara-saudara yang lahir, Anda masuk zaman apa? Zaman Z atau zaman milenial? Ada generasi siap. Nah, ini generasi itu sudah ada datang lagi generasi apa? Jadi generasi apa ini lebih gila lagi, kan? Lebih gila ya. Jadi anak saya sekarang kalau dikasih makan tidak mau, bukan tidak mau bapak. Jangan dikirim ke anu saja, di dana saja. Itu bapak yang. Karena di sekolahnya sudah tidak terima uang cash. Ini jadi masalah. Jadi yang zaman generasi alpha ini lebih luar biasa ya. Jadi ini bagus ya sudah hampir. Mudah-mudahan saudara-saudara ini penguasaan digital semakin tinggi karena dimasukin sekarang semua laporan sudah digital semuanya dan yang tidak masuk ke area itu pasti akan ketinggalan. Pertemuan kita akhiri dan ingat saudara-saudara kita memiliki tugas ya. Tugas kita adalah bagaimana kita membuat makalah dengan judul manajemen bangsa keperawatan. Ini kita kumpulkan nanti di minggu depan dan untuk minggu depan kita bahasanya tentang pengurusan tentang pengendalian mutu. Oke? Terima kasih. Selamat berbahagia dan selamat pagi.